Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di bumi ini pasti semua orang mempunyai masalah, dan kadangkala ada orang yang meminta doa agar cepat mati karena hidupnya terlalu menderita. Bagaimana hukumnya meminta doa agar cepat mati? Simak video ini baik-baik. Pernahkah Anda berdoa agar hidup Anda segera berakhir lantaran masalah yang tak kunjung usai? Lantas, seperti apa sih hukum doa minta cepat mati dalam ajaran agama Islam? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Kehidupan memang menawarkan segala kemungkinan, entah baik maupun buruk. Hari ini kita bernasib baik, besok lusa tak ada jaminan bahwa peristiwa buruk tak akan menghampiri. Faktanya, kebahagiaan dan kesedihan akan selalu berjalan beriringan. Ketika masalah datang menghampiri, tak jarang seseorang berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ia pun berdoa agar Tuhan segera saja mencabut nyawanya. Apakah boleh kita melakukan hal yang demikian? Mengutip dari islam.nu.or.id, Ustadz Amin Nur Hakim menjelaskan ada larangan meminta segeranya datang kematian. Dalam kitab hadits Sunan An-Nasai tercantum sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anha. Artinya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan mati sebab kesengsaraan yang menimpanya." Hadits riwayat An-Nasai. Hadis tadi menunjukkan suatu larangan akan meminta kematian karena kesengsaraan yang menimpanya, seakan-akan menunjukkan kejenuhannya dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jika ia mampu menghadapinya, maka Allah akan mengganjarnya dengan pahala. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan dan dosa, hingga putus harapan dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbersit dalam benaknya bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar agar tidak berbuat dosa lagi, bukanlah suatu hal yang baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian berharap untuk mati. Ada kalanya ia seorang yang baik, barangkali kebaikannya akan bertambah, dan ada kalanya dia adalah orang yang berbuat keburukan, barangkali ia akan bertobat dari kesalahannya." Hadis riwayat An-Nasai. Syekh Abdul Hasan As-Sindi menjelaskan hadits di atas dalam hasyiyahnya. Artinya, ada kalanya dia adalah seorang yang berbuat baik, maka tidak berhak baginya berharap untuk mati, barangkali kebaikannya akan bertambah jika ia hidup, dan ada kalanya dia orang yang berbuat keburukan, begitu pula tidak berhak baginya berharap untuk mati, barangkali ia tobat atau berhenti dari perbuatan buruk itu dan meminta keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertobat. Lihat Syekh Abdul Hasan As-Sindi, Maktabah Al-Matbu'ah Al-Islamiyah, Juz 4, halaman 2. Berharap mati memang tidak boleh, apalagi disebabkan oleh kesengsaraan yang menimpa kita, karena kita tidak tahu apakah kematian ketika itu adalah hal baik atau buruk untuk kita. Maka dari itu, alih-alih meminta disegerakan kematian, Nabi justru menganjurkan agar kita senantiasa berdoa meminta kebaikan dari Allah. Lagi pula, faktor lamanya kita hidup, umur panjang atau umur pendek bukanlah hal yang utama, namun yang jauh lebih penting dari itu adalah aspek manfaatnya. Ada orang yang umurnya relatif pendek, namun manfaatnya tetap dirasakan sampai beratus 100 tahun setelah kematiannya, misalnya para ulama yang menulis berbagai kitab. Adapun sebuah doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dapat kita panjatkan sebagai berikut. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku selama wafat itu baik bagiku. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, doa tadi hendaknya sering-sering dibaca, terutama setiap selepas sholat fardu. Pasalnya, momen tersebut merupakan salah satu waktu utama diijabahnya doa seorang hamba. Dari penjelasan di atas, jelas sudah bahwa mengucapkan doa minta cepat mati adalah perbuatan yang dilarang agama. Hendaknya kita selalu bersabar atas ujian yang menimpa dalam kehidupan, sebab percayalah akan selalu ada pelangi setelah hujan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.